Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menayangkan video tentang sebuah buku ya. Buku ini dikarang oleh seorang profesor, salah satu profesor di Fakultas Pertanian. Beliau adalah Profesor Haji Farrozi Sarkowi PhD. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bapak Profesor Haji Farrozi Sarkowi ini merupakan salah satu guru besar di jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya. Beliau sudah banyak sekali mengarang buku ya. Nah, salah satu buku yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah buku yang berjudul tentang pengelolaan usaha tani vs agribisnis, strategi kebijakan dan manajemen niaga perta, penguat fundamental ekonomi negeri, jilid 2 ya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit CV Kafah Satria Usaha atau CV Badat Graffiti Press ya, dengan ISBN 979 9627 16 ya. Apa saja isi dan substansi daripada buku ini ya? Kalau kita lihat secara sepintas bahwa buku ini sangat praktis sekali ya. Ini memiliki halaman sebanyak kurang lebih 322 halaman ya. Nah, kemudian buku ini pertama adalah membahas tentang bab 1 ya, pengertian konsepsional niaga perta. Nah, ini di bab ini ada subbab ya. Yang pertama, A1 adalah batasan keilmuan yang terdiri dari niaga perta, agribisnis, kemudian niaga perta dan usaha tani, niaga perta dan nasib petani ya. Kemudian yang di subbab selanjutnya adalah bobot kemanfaatan yang terdiri dari isyarat agronomi dan keberdasan ekonomi. Kemudian isyarat efisiensi teknis dan ekonomis, kemudian isyarat lingkungan dan finansial. Kemudian subbab ketiga, bab 1 ya, masih bab 1 adalah bina pengelolaan. Nah, di bina subbab pengelolaan ini, subbab bina pengelolaan ini ada subbab-subbab berikutnya, yaitu tentang kelembagaan agribisnis, sasaran kelola, keberadaan agribisnis, proses kelola, kinerja agribisnis, fokus kelola. Nah, ini isi dari yang ada di bab 1 ya, pengertian konseptual niaga perta. Kemudian di bab 2 ini menampilkan tentang tampilan konsepsional niaga perta. Nah, ini ada beberapa subbab, diantaranya adalah subbab konsepsi kepribadian niaga perta, terdiri dari kekhasan wilayah niaga perta, kekhasan wajah niaga perta, kekhasan wahana niaga perta. Kemudian subbab kedua adalah konsepsi pelaku niaga perta yang terdiri dari sejahtera karena bermitra, sejahtera karena melembaga, sejahtera karena berjejaring ya. Kemudian selanjutnya ada subbab 2 ya. Ini ada konsepsi kelembagaan niaga perta, konsepsi kepribadian niaga perta, konsepsi kepentingan niaga perta, konsepsi kinerja niaga perta. Nah, kemudian ada bab 3 yaitu tentang konsepsi pengelolaan niaga perta. Ini terdiri dari subbab konsepsi kelola kewilayahan, kemudian subbab kedua adalah konsepsi kelola investasi, kemudian subbab ketiga keutamaan pengelolaan satuan usaha. Selanjutnya di bab keempat ini ada kelola satuan perusahaan niaga perta ya. Ini terdiri dari subbab ya, antara lain kelola perihal keuangan ya,
Ini banyak sekali, ini pembahasan-pembahasannya ya. Ada merancang anggaran pembiayaan, mengorganisir penggunaan anggaran, mengarahkan penggunaan anggaran dan lain sebagainya. Kemudian subbab selanjutnya di bab 4 ini ada kelola perihal kepegawaian ya. Ini ada subtopik pembahasan ini terkait dengan penambahan pegawai dan kontrak tenaga kerja, pengembangan kemampuan pegawai, pengarahan pegawai dan mutasi. Kemudian ada subbab selanjutnya yaitu kelola perihal keproduksian. Ini membahas tentang peningkatan efisiensi dan produktivitas. Kemudian pengendalian risiko kegagalan, prestasi produksi dengan beberapa ukuran, kemudian peremajaan pertanaman tak produktif, pelaksanaan hilirisasi hasil pertanaman, dan subbab terakhir di bab 4 ya. Ini adalah ada kelola perihal pemasaran ya. Ini membahas tentang pacu peningkatan pangsa pasar, pengamatan dampak kemerosotan harga, padukan proses simbolisasi kemasan, proses sinkronisasi kemasan, pemanfaatan pasar komoditi berjangka ya. Kemudian selanjutnya ada bab 5 yaitu beberapa bacaan terapan ya. Ini terdiri dari subbab hilirisasi komoditi prukap, kemudian ada public and private partnership, ada ASEAN Development Paradigma ya. Kemudian ada ketahanan pangan daerah bertetangga ya. Nah itulah teman-teman, ini isi pokok pembahasan daripada buku yang dikarang oleh Profesor Faurozi Sarkowi. Dan ini juga kelebihan dari buku-buku ini adalah ada soal dan latihannya ya. Jadi cukup lengkap sekali ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang berminat bisa menghubungi jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Buku ini sangat praktis sekali terutama bagi mahasiswa ya S1, S2 maupun S3 ya. Untuk isi dan substansinya tidak diragukan lagi karena ini adalah merupakan suatu buah karya dari Profesor Haji Faurozi Sarkowi PhD ya. Baik teman-teman, barangkali itu saja pembahasan video ya kita kali ini dan mudah-mudahan cukup bermanfaat dan terima kasih atas partisipasi dan sudah menonton video ini. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.